Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu penyajian data. Di mana dalam penyajian data ini kita mencari atau membuat sebuah kasus, di mana kasus yang saya ambil yaitu regresi sederhana. Tujuannya untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat Y bila variabel bebas X diketahui. Adapun judul yang diambil yaitu analisis ketepatan prediksi konsumsi pakan dari bobot badan sapi. Di sini terdapat dua variabel yaitu konsumsi pakan dan bobot badan sapi. Pertama, kita akan mencari data tentang konsumsi pakan. Setelah data-datanya didapat, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan data tertinggi dan data terendah, di mana data tertingginya itu 83 dan data terendahnya itu 60. Kemudian data tertinggi tersebut dikurang dengan data terendah yaitu 83 dikurang 60 sama dengan 23. Selanjutnya mencari jumlah kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 21 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,322 sama dengan 1 ditambah 4,36 sama dengan 5,36 dibulatkan menjadi 5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung panjang kelas, yaitu P sama dengan hasil pengurangan dari data tertinggi dikurang data terendah yaitu 23 dibagi 5 sama dengan 4,6, kemudian dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya menghitung kecenderungan sentral, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana total frekuensi sama dengan 21, frekuensi kumulatif 69, dan XI dikali FI sama dengan 1503. Langkah selanjutnya yaitu mencari mean atau rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali F per sigma F sama dengan 1503 dibagi 21 sama dengan 71,57. Selanjutnya mencari median atau nilai tengah. Pertama, kita mencari letak kelas median menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 21 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Jadi letak kelas median berada pada interval 66 sampai 70. Selanjutnya menentukan median dengan menggunakan rumus ME sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dikali 1/2 kali N dikurang F per F. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut sehingga diperoleh median sama dengan 69,4. Kemudian mencari modus atau data yang sering muncul dengan menggunakan rumus MO sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. Kemudian masukkan semua nilai tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil 66,75. Selanjutnya menghitung kecenderungan variabilitas dengan tabel distribusi frekuensi konsumsi pakan. Dapat dilihat tabelnya yaitu total frekuensi 21 dan frekuensi kumulatif 69. Kemudian menentukan kuartil, desil, dan persentil. Di sini kita bebas untuk menentukan kuartil berapa yang kita inginkan. Begitupun dengan desil dan persentil. Nah, di sini kita akan menentukan kuartil 3, desil 7, dan persentil 40. Pertama, kita menentukan kuartil 3 dengan rumus QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 dikali N dikurang FK dibagi FI, kemudian dikali P. Selanjutnya memasukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh hasil 90,25. Kedua, menghitung desil 7 dengan menggunakan rumus DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 N dikurang FK dibagi FI dikali P. Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil 72,4. Ketiga, menghitung persentil 40 dengan rumus PI sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi FI dikali P. Kemudian memasukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh hasil 67,9. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Di sini saya menggunakan diagram batang, di mana konsumsi pakan diletakkan pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Dapat dilihat pada diagram tersebut. Di sini kita bebas menentukan diagram mana yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan diagram batang karena agak lebih mudah. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel kedua yaitu data bobot badan sapi. Di sini datanya berjumlah 21.
Sama seperti variabel sebelumnya, di sini kita juga menentukan data tertinggi dan data terendah, kemudian menentukan jumlah kelas, selanjutnya panjang kelas. Di sini juga langkah kerjanya sama, yaitu menentukan kecenderungan sentral dengan tabel distribusi frekuensi. Begitupun untuk mencari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, serta modus atau data yang sering muncul, semua menggunakan cara sama seperti variabel sebelumnya. Begitupun untuk kecenderungan variabilitasnya, yaitu kita membuat tabel distribusi frekuensi bobot sapi. Kemudian kita menentukan kuartil, desil, dan persentil apa yang ingin kita cari. Di sini saya akan mencari kuartil 2, desil 8, dan persentil 30. Pembuatan grafiknya juga sama. Di sini saya menggunakan diagram batang dengan sumbu X bobot badan sapi dan sumbu Y frekuensi. Nah, kemudian kita akan mencari regresi sederhananya, di mana judul kita sebelumnya yaitu analisis ketepatan prediksi konsumsi pakan dari bobot badan sapi. Pertama, kita akan membuat tabelnya dulu. Di sini ada tabel konsumsi pakan dan bobot badan sapi. Tabelnya diambil dari data-data dari variabel-variabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu menentukan hipotesisnya dengan membuat H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. H1 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi pakan terhadap bobot badan sapi. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi pakan terhadap bobot badan sapi. Langkah berikutnya yaitu membuat H1 dan H0 dalam bentuk statistik, di mana H1 sama dengan R tidak sama dengan 0, H0 sama dengan R sama dengan 0. Selanjutnya, membuat tabel pembantu, di mana pada tabel ini terdapat beberapa kolom. Kolom X totalnya 1509, Y 1384, X pangkat 2 106.933, Y pangkat 2 92.500, XY sama dengan 98.154. Kemudian, masukkan angka-angka statistik dalam bentuk persamaan. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan atau menghitung nilai B dengan menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh B sama dengan 0,8645. Kedua, menghitung nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Kemudian masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh A sama dengan 3,7842. Kemudian menentukan persamaan regresinya dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah BX. Kemudian masukkan nilai A dan nilai B sehingga diperoleh persamaan Y topi sama dengan 3,7842 ditambah 0,8645X. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis persamaan regresi. Pertama, menghitung rata-rata nilai X, yaitu X bar sama dengan sigma N dibagi 2 sama dengan 1509 dibagi 21 sama dengan 71,8571. Selanjutnya menghitung rata-rata nilai Y, yaitu Y bar sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 1384 dibagi 21 sama dengan 65,9047. Selanjutnya kita akan masuk pada uji signifikansi. Pertama kita akan mencari nilai JK Rek A dengan rumus sigma Y pangkat 2 dibagi N. Kemudian masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh hasil 91.212,1904. Selanjutnya mencari nilai dari JK Rek BA dengan rumus B dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil dari JK Rek BA sama dengan minus 84.778,3039. Selanjutnya mencari JK Res dengan rumus sigma Y pangkat 2 dikurang JK Rek BA dikurang JK Rek A. Kemudian masukkan nilai-nilainya
ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil 86.066,1135. Selanjutnya mencari nilai RJK-RES dengan rumus JK-RES dibagi N dikurang 2. Kemudian masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh hasil 4.529,7954. Selanjutnya mencari F hitung dengan rumus RJK-REK BA dibagi RJK-RES sama dengan minus 84.778,3039 dibagi 4.529,7954 sehingga diperoleh hasil F hitung sama dengan minus 18,7157. Selanjutnya kita akan menghitung F-tabel. Untuk mempermudah dalam menghitung F-tabel, kita akan menggunakan tabel taraf signifikan 0,05 dan tabel taraf signifikan 0,01. Nah, sekarang kita memperoleh N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 19. Jadi F-tabel sama dengan 4,38 jika menggunakan taraf signifikan 0,05 dan F-tabel 8,18 jika menggunakan taraf signifikan 0,01. Jadi kesimpulannya itu nilai F-tabel untuk probabilitas 0,05 jika diketahui N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 19 diperoleh hasil F-tabel 4,38. Jika dibandingkan dengan F hitung yang diperoleh yaitu minus 18,7157, maka F-tabel lebih besar daripada F hitung atau 4,38 lebih besar dari minus 18,7157. Maka HO diterima dan H1 ditolak sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara konsumsi pakan terhadap bobot badan sapi. Begitupun untuk probabilitas 0,01 diperoleh hasil F-tabel sama dengan 8,18 jika dibandingkan dengan F hitung yang diperoleh yaitu minus 18,7157, maka F-tabel lebih besar dari F hitung atau 8,18 lebih besar dari minus 18,7157. Maka HO diterima dan H1 ditolak sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara konsumsi pakan terhadap bobot badan sapi.